Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, di siang hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah di majelis yang insyaallah penuh barokah ini untuk mengadakan acara kajian ba'da zuhur, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai doa atau adab-adab dalam berdoa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Di dalam ayat ini Allah menjelaskan mengenai pentingnya berdoa. Allah menyebutkan dalam ayat tadi, "Wa idza sa'alaka 'anni 'ibadi fa inni qarib." Jika para hamba-hambaku meminta kepadaku, maka ketahuilah fa inni qarib, bahwasanya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan permintaan dari orang-orang yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka berdekatlah kepadaku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, agar kalian semua mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertama menjelaskan bahwasanya tidak ada penghalang antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita ingin meminta sesuatu, ketika kita ingin memohon suatu kebutuhan, baik itu kebutuhan duniawi maupun kebutuhan ukhrawi, maka kita semua diperintahkan untuk langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah di sini berjanji bahwasanya setiap permintaan atau setiap doa yang kita panjatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa yang kita panjatkan tersebut. Dan janji Allah Subhanahu wa taala itu merupakan janji yang pasti, janji yang tidak akan melenceng. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan suatu ibadah yang sangat agung sekali. Suatu ibadah di mana Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Coba kita perhatikan misalnya dalam ibadah sholat. Ibadah sholat itu terdiri dari diantaranya ada gerakan dan ada bacaan. Setelah takbiratul ihram, kita disunahkan untuk membaca doa, yaitu doa iftitah dengan berbagai macam variasinya. Di antaranya ada yang berbunyi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Nah, dari doa iftitah ini saja sudah bisa kita lihat
bahwasanya sebagian besar dari rangkaian ibadah sholat itu adalah doa, rangkaian-rangkaian bacaannya. Kemudian setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah, di mana di bagian akhir surat Al-Fatihah setelah puji-pujian kepada Allah kita berdoa, yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Artinya memang sabda Nabi SAW tadi bahwasanya doa umumul ibadah, bahwasanya doa adalah intisari daripada ibadah, merupakan sabda yang benar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, doa memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya di sini bisa kita lihat. Sebelumnya mohon maaf karena saya siapkan berbahasa Arab semuanya belum saya terjemahkan. Di sini di hadis kedua ini Nabi bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Lalu Nabi juga menyebutkan malam yas'alillah yaghdhabu alaihi. Jadi siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang maha merahmati makhluknya. Kita justru malah diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita tidak minta, maka Allah akan marah kepada kita. Artinya kita diminta untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan seluruh aktivitas kita, baik yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu pun disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa mengingat Allah. Contohnya, ketika kita bangun tidur, maka di situ kita disyariatkan untuk berdoa bangun tidur. Kemudian setelah bangun tidur tentunya kita segera bergegas menuju masjid. Tapi kita tentunya wudhu terlebih dahulu. Sebelum wudhu juga disyariatkan berdoa. Begitu juga setelahnya. Lalu sholat. Kemudian setelah sholat kita mandi. Sebelum mandi pun ada doanya. Bahkan sebelum masuk WC juga ada doanya. Dan perbuatan-perbuatan lain di mana ini bermakna bahwasanya syariat Islam memerintahkan kepada kita agar senantiasa mengingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Jamaah rahimahumullah. Tapi pertanyaannya adalah ketika Allah berfirman bahwa ketika kita berdoa maka doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan janji yang pasti. Hanya saja terkadang kita berdoa, tetapi doa kita itu tidak segera dikabulkan. Nah, apakah ini berarti tidak sesuai dengan firman Allah tadi, ataukah ada hal yang lain? Pertama yang patut kita sadari bahwasanya berdoa merupakan sebuah ibadah. Tentunya sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, doa ini juga memiliki syarat-syarat yang harus kita penuhi. Selain itu, juga kita harus tahu apa saja sesuatu yang menghalangi sebuah doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas satu persatu. Pertama, syarat diterimanya doa. Kurang lebih ada beberapa hal yang harus kita penuhi agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, doa yang kita ucapkan, doa yang kita panjatkan harus ikhlas karena Allah. Ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi, doa kita harus ikhlas karena Allah.
Allah berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Maka berdoalah kepada Allah dengan doa yang ikhlas, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Artinya, ketika kita berdoa, tetapi doa yang kita lakukan itu tidak ikhlas karena Allah, maka ini sudah merupakan sebuah cacat yang dimana kekurangan ini bisa menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Artinya tata cara doa yang kita lakukan harus sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu syarat ketiga adalah kita harus percaya bahwasanya doa yang kita panjatkan ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sendiri tidak yakin dengan doa yang kita panjatkan, ya, maka Allah juga akan sulit mengabulkan atau akan tidak mengabulkan doa yang kita panjatkan. Misalnya kita berdoa bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang berprofesi sebagai pedagang, misalnya agar perdagangannya lancar, atau bagi teman-teman mahasiswa misalnya agar kuliahnya lancar. Tetapi kita sendiri tidak yakin dengan bahwasanya doa kita nanti akan dikabulkan oleh Allah, ya, maka hal itu tentunya akan mengurangi syarat dikabulkannya sebuah doa. Kemudian syarat berikutnya adalah kehadiran hati. Artinya kita harus sadar, kita harus sepenuhnya sadar terhadap doa yang kita ucapkan. Karena Bapak Ibu sekalian, doa itu bukan seperti nyanyian, ya, bukan seperti orang nyanyi yang terkadang di mana lagu yang dinyanyikan itu iramanya sedih, tapi dinyanyikan dengan joget-joget, dengan senang gembira gitu misalnya. Atau sebaliknya, lagu-lagu yang irama gembira maknanya tadi dinyanyikan dengan lagu sedih. Doa tidak seperti itu. Seseorang yang berdoa itu harus sepenuhnya sadar apa doa yang dia ucapkan. Contohnya ketika selesai sholat, dia mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia harus sepenuhnya sadar ketika dia mengucapkan istighfar seperti itu, saat itu dia sedang meminta ampun kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar lafaz-lafaz yang diucapkan secara lisan tanpa ada kesadaran hati. Karena tanpa kesadaran hati, ya sama saja seperti orang nyanyi tadi, hanya membunyikan kata-kata dan dia tidak memahami maknanya. Makanya di dalam berdoa, doa-doa ada yang disyaratkan memang harus diucapkan dengan bahasa Arab. Misalnya ketika kita sholat, ya ketika takbir kita ngomong Allahu Akbar. Tidak boleh misalnya takbir supaya lebih meresapi maknanya Allah Maha Besar. Ya, kalau diucapkan semacam ini ya kacau nanti, karena nanti akan beda suku, beda pengucapannya. Misalnya orang Madura, kalau dibolehkan sholat dengan bahasa selain bahasa Arab, ya jadi seperti apa? Atau orang Jawa, orang Batak misalnya, Allah Akbarnya akan beda. Makanya ada doa-doa tertentu yang harus diucapkan dengan bahasa Arab, misalnya dalam sholat gitu. Tetapi ada doa-doa tertentu yang kita boleh mengucapkan dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia misalnya, atau dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Bali dan lain-lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan kita, sehingga Dia tentunya memahami apa permintaan dari hambanya. Nah, itu tadi diantara syarat-syarat dikabulkannya sebuah doa. Pertama ikhlas, kedua mengikuti Rasulullah, ketiga adalah percaya bahwa doanya akan dikabulkan, dan keempat adalah berdoa dengan menghadirkan hati, yaitu memahami maknanya. Nah, selain syarat diterimanya doa, kita juga harus memahami bahwasanya
terkadang ada penyebab atau hal-hal yang menyebabkan doa kita tertolak. Ya. Yang pertama adalah memakan makanan yang haram. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ar-rajulu yutilus safar ash'ad akbar yamudu yadaihi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Yang artinya ada seorang laki-laki, dia seorang musafir. Jadi dia baru saja datang dari berpergian. Nah, mungkin iklim di Arab waktu itu berbeda ya dengan iklim di kita. Kalau kita ketika orang berpergian itu kan ya penampilannya rapi, necis gitu. Karena mungkin apalagi yang berpergiannya naik mobil gitu ya, atau naik pesawat. Ya meskipun dia sedang musafir ya penampilannya tetap rapi. Tapi ada juga ketika beda juga kendaraannya. Kalau misalnya naik kereta ya ekonomi misalnya, kalau sekarang lumayan ya, kereta ekonomi itu sudah ada AC-nya semua, kemudian tiap kursi ada colokan buat ngecas ya. Nah, kalau dulu kereta ekonomi itu terutama pas lebaran itu saya masih ingat waktu itu di Surabaya itu keretanya bebas tempat duduk. Jadi orang yang beli itu harus antri dulu, rebutan, karena bebas tempat duduk. Jadi siapa yang dapat tempat duluan, ya dia yang nanti akhirnya dapat tempat duduk itu. Makanya karena keretanya berangkatnya jam 4, itu orang-orang kan boleh masuk ke stasiun waktu itu, masuk ke kereta. Itu jam 10 pagi itu sudah nunggu di kereta. Ya, jadi ya bisa dibayangkan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah beda kondisinya. Oke. Baik, kita kembali ke kisah tadi ya. Jadi waktu itu Rasulullah pernah menemui seorang laki-laki, dia seorang musafir ya. Nah, orang musafir ini af'ad. Jadi dia tubuhnya itu penuh dengan debu, rambutnya acak-acakan, kemudian tubuhnya penuh dengan debu, terkena debu pasir. Lalu orang ini menengadahkan tangannya ke langit. Jadi minta ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Artinya dia sedang berdoa. Tapi Rasulullah mengkritik orang ini. Wa mat'amuhu haram. Padahal makanannya itu didapatkan dari hasil makanan haram. Kemudian wa mashrabuhu haram, minumannya pun dari minuman yang haram. Artinya makanan dan minuman atau rezeki sehari-harinya itu didapatkan dari benda-benda yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia juga makan dari makanan-makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Nah, maka bagaimana orang yang seperti ini, yang makanan minumannya dari benda-benda yang haram, itu doanya akan dikabulkan. Maka sekali lagi, ketika kita merasa kita berdoa sudah cukup lama memohon kepada Allah agar diberikan nikmat atau diberikan rezeki atau dilancarkan usaha dan keinginan-keinginan yang lain, tapi ternyata doa kita itu tidak diijabahi oleh Allah. Nah, kita harus bertanyakan dulu. Pertama, apakah kita sudah memenuhi syarat-syarat berdoa? Kemudian kedua, apakah makanan yang kita hasilkan selama ini berasal dari sumber-sumber yang haram ataukah sumber-sumber yang halal? Karena ini juga berpengaruh terhadap doa yang kita panjatkan. Nah, kedua, penghalang terkabulnya doa adalah al-istijal wa tarki doa. Artinya kita tergesa-gesa dalam berdoa. Tergesa-gesa maksudnya adalah ketika kita berdoa misalnya sekali, tapi doa kita belum dikabulkan, 2 kali belum dikabulkan, 3 kali juga belum dikabulkan, lalu kita tergesa-gesa menghukumi, wah ternyata Allah tidak mengabulkan doaku, ya udah saya tidak berdoa lagi. Jadi buat apa saya berdoa kalau ternyata doa yang saya panjatkan itu tidak dikabulkan oleh Allah? Nah, ini berarti kita tergesa-gesa dalam berdoa, tidak sabar menanti
hasil dari doa yang kita panjatkan. Padahal ketika seseorang itu berdoa, kemudian doanya itu tidak dikabulkan, meskipun syaratnya sudah dipenuhi dan tidak ada larangan yang dilanggar, itu bisa jadi pertama, memang Allah belum mengabulkan saat itu doanya, tetapi Allah menjadikan doa yang dipanjatkan itu sebagai tabungan di akhirat kelak. Atau ada kemungkinan yang lain, Allah belum mengabulkan doa itu saat itu, lalu juga tidak menjadikan sebagai tabungan di akhirat, tetapi orang tersebut, doa tersebut diganti oleh Allah dengan orang itu dihindarkan dari sebuah keburukan. Nah, ini makanya kita tidak boleh suudzon terlebih dahulu pada Allah ketika kita berdoa kemudian doa kita tidak dikabulkan. Nah, pengalaman berikutnya adalah kita ketika berdoa lalu doa kita tidak dikabulkan, ternyata setelah kita koreksi kita banyak melakukan perbuatan maksiat. Jadi perbuatan maksiat itu bisa menghalangi seseorang atau bisa menghalangi terkabulnya sebuah doa. Begitu juga berikutnya, selain melakukan perbuatan maksiat, kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang kita lakukan, itu juga salah satu penghalang terkabulnya doa. Misalnya kita giat berdoa, tapi kita malas sholat, sholat 5 waktu, atau malas melakukan perintah-perintah Allah yang lain. Nah, maka doa kita itu akan sulit dikabulkan. Nah, dan terakhir, di antara penghalang doa adalah kita lihat doa kita. Apakah doa kita itu doa yang baik-baik atau doa yang buruk-buruk? Karena ada orang yang berdoa itu tapi doanya keburukan. Di antara doa keburukan adalah, ya misalnya dia doa agar dilancarkan perbuatan maksiatnya. Misalnya dia seorang bandar judi misalnya, dia berdoa, ya Allah lancarkanlah judiku. Nah, itu termasuk doa yang dilarang dan tidak akan dikabulkan oleh Allah. Atau misalnya doa di mana pada doa itu ada unsur memotong tali silaturahim. Misalnya dia punya saudara, ya Allah saya punya saudara tapi saya nggak ingin bersaudara dengan dia, maka putuskanlah tali silaturahim antara saya dan dia. Nah, itu adalah di antara doa-doa terlarang yang tidak akan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi, "Ma min muslimin yad'ullah bi da'wah laisa fiha ismun wala qati'atu rahim illa a'tallahu biha idza talas." Jadi seorang muslim, dia ketika berdoa, selama doa itu tidak ada unsur memotong tali silaturahim atau tidak ada unsur perbuatan dosa, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu diantara penghalang dikabulkannya doa. Pertama adalah makan rezeki yang haram, kemudian kedua terlalu tergesa-gesa, ketiga melakukan perbuatan maksiat, lalu berikutnya adalah meninggalkan kewajiban, dan terakhir doa tersebut mengandung pemutusan tali silaturahim. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian selain kita harus mengetahui syarat dikabulkan doa sekaligus penghalang dikabulkannya doa, kita juga harus mengetahui apa saja adab-adab yang harus kita lakukan ketika kita berdoa kepada Allah. Di antara adab pertama, kita harus menyadari bahwasanya kita berdoa itu hanya kepada Allah. Artinya doa ini merupakan ibadah khusus yang hanya boleh diperuntukkan kepada Allah. Kita tidak boleh misalnya meminta kepada orang yang sudah meninggal, meminta di kuburan. Itu tidak boleh. Dan seluruh ulama sudah sepakat bahwa meminta kepada selain Allah itu merupakan perbuatan syirik yang tidak dibolehkan. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah."
Jadi Nabi pernah berkata kepada Ibnu Abbas, ketika kalau kamu meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Dan ketika kamu memohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah. Nah, kemudian kedua, di antara adab dalam berdoa adalah bahwa kita mengingat Allah itu, berdoa kepada Allah, artinya tidak hanya di waktu sulit saja. Karena banyak di antara orang yang baru ingat Allah ketika dia ditimpa musibah. Ketika ditimpa musibah, dia baru ingat Allah, memohon pertolongan agar segera diangkat musibah yang menimpanya. Tetapi ketika musibah itu sudah hilang, dia lupa kepada Allah. Nah, ketika kita di waktu susah, kita selalu mengingat kepada Allah, ya, maka di waktu sulit Allah akan mengingat kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man sarrahu ayyastajiba Allahu lahu inda syada'id wal qurab falyukthir du'a fir raha." Artinya, barang siapa yang menginginkan agar Allah mengabulkan doanya ketika dia kesusahan, maka hendaklah dia memperbanyak mengingat Allah di waktu dia sedang lapang. Nah, lalu berikutnya kita harus dalam berdoa itu tidak boleh putus asa. Jadi harus meminta terus-terusan kepada Allah sampai doa kita nanti dikabulkan. Nah, dan yang penting juga ketika berdoa, dalam doa yang kita ucapkan harus kita mulai misalnya dengan hamdalah, kemudian dilanjutkan dengan mengakui nikmat yang diberikan Allah, kemudian mengakui dosa yang diberikan Allah, atau mengakui dosa yang kita lakukan. Sebagaimana salah satu ajaran Rasulullah SAW dalam berdoa, ada yang disebut doa Sayyidul Istighfar. Nah, doa ini sebenarnya harus kita hafal, harus kita ucapkan setiap hari. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan Sayyidul Istighfar antaqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, yang artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau, dan aku adalah hamba-Mu, dan aku berada pada janjimu berdasarkan kemampuanku. Aku memohon ampun atau aku memohon perlindunganmu dari perbuatan buruk yang aku lakukan. Aku ulaka bi nikmatika alayya. Lalu aku mengakui nikmat yang kau berikan, wa abu ubilambi, dan aku mengakui dosa yang aku lakukan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah dosa yang aku lakukan. Nah, di sini Nabi Muhammad bersabda, wa man qala minan nahari mungkinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsi fa huwa min ahli jannah. Jadi orang yang senantiasa berdoa dengan doa ini, kemudian dia meyakini doa ini, lalu pada hari itu dia meninggal, bahwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qala minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbih fa huwa min ahlil jannah. Dan ketika orang di waktu malam berdoa dengan doa ini, lalu sebelum subuh dia meninggal dunia, maka dia akan masuk surga. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, artinya hadis sahih. Berarti luar biasa sekali ketika doa ini kita amalkan setiap hari. Nah, lalu selain itu, ketika berdoa kita tidak boleh terlalu berlebih-lebihan. Nah, di sini Nabi Muhammad pernah bercerita bahwasanya ada seseorang yang bernama Abdullah bin Mughaffal. Dia mendengar anaknya berdoa, Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Orang ini, anak ini bertanya, dia berdoa, ya Allah, aku minta kepadamu
Al-Qasrul Abyad, istana putih di surga yang terletak di sebelah kanan ketika nanti aku masuk surga. Nah, ketika mendengar orang tersebut berdoa seperti ini, maka Nabi Muhammad pun bersabda, "Hai bunai, salillah al-jannah wa ta'udzu billahi minan nar." Nah, dia berkata, ayahnya, bukan Rasulullah yang berkata, "Wahai anakku, mintalah kepada Allah surga dan mintalah perlindungan dari api neraka." Nah, artinya ketika kita berdoa ya, berdoa yang sewajarnya gitu. Jangan meminta sesuatu yang mustahil untuk terjadi. Nah, dan terakhir di antara adab-adab dalam berdoa, ya selain menjauhkan diri dari perbuatan dosa, kita harus memperbanyak melakukan amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang kita lakukan. Nah, selain itu ada beberapa adab yang kita harus lakukan ketika berdoa. Misalnya kita mulai dengan hamdalah, kemudian sholawat, lalu menghadap kiblat ya, ketika memungkinkan, atau kemudian mengangkat tangan. Ini juga dianjurkan ketika kita berdoa, mengangkat tangan, kemudian berwudu jika memungkinkan ya. Ketika misalnya dalam perjalanan nggak memungkinkan ya nggak masalah. Tapi ketika mungkin untuk berwudu, kemudian berdoa dengan khusyuk, maka kita harus berdoa dengan khusyuk mungkin. Lalu mendoakan kedua orang tua, lalu orang mukmin yang lain bersama kita. Dan kita juga disunahkan untuk berdoa dengan doa-doa yang universal. Misalnya maksudnya adalah doa yang mencakup semua permintaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu kan permintaan yang sebenarnya mencakup semua kebutuhan kita secara umum ya. Pertama, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, karuniakanlah saya fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah saya dari azab api neraka. Ya, kalau kita menyebutnya sebagai doa sapu jagat. Nah, atau doa yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Nah, itu diantara adab-adab doa yang harus kita lakukan ketika berdoa. Sedikit kita review kembali. Pertama adalah kita harus yakin bahwa doa yang kita ucapkan adalah doa yang ikhlas kepada Allah. Kemudian memperbanyak berdoa di waktu lapang, sehingga ketika waktu sulit maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepada kita. Lalu meminta terus menerus, kemudian mengakui dosa yang diberikan atau mengakui nikmat yang diberikan Allah, lalu tidak berlebih-lebihan dalam berdoa, dan terakhir melakukan amalan soleh ketika berdoa. Ya, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan tadi. Baik, mungkin dari para jemaah atau lain bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi ada salah satu syarat jika bukan doa adalah tata cara berdoa menurut Rasulullah. Nah, mungkin saya mau tahu lebih detail mengenai tata cara Rasulullah tadi, bagaimana Rasulullah. Ini ada beberapa, lalu kedua juga dengan doa dengan menggunakan bahasa Indonesia di salah satu waktu yang mustajab, which is katanya di akhir sholat adalah salah satu waktu mustajab ya. Di akhir sholat sebelum salam. Ada yang bilang pas sujud terakhir, ada yang bilang sebelum salam. Nah, bagaimana berdoa di kala itu? Saya pernah dengar katanya kalau bisa doanya itu yang sesuai dengan yang ada di Al-Quran atau di Sunnah Rasul. Tidak dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia karena bisa mempengaruhi dari tata cara sholat itu sendiri. Lalu juga amalan doa setelah sholat fardu. Saya pernah dengar juga bahwa sholat fardu itu sebaiknya stop sampai di zikir, tidak perlu tambahkan doa. Doa itu mungkin sebaiknya setelah sholat sunnah rawatib atau ya kebiasaannya gitu ya, itu baru berdoa. Lalu juga saya pernah dengar masalah mengangkat tangan katanya tidak perlu juga, maksudnya boleh ya tidak mengangkat tangan.
Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, ada beberapa pertanyaan ya. Ya, mungkin saya coba ingat sedikit. Pertama mengenai doa apakah yang sesuai tuntunan Rasulullah. Ya, yang dimaksud doa sesuai tuntunan Rasulullah ya selama tata caranya itu tidak mengada-ngada. Misalnya apakah boleh berdoa dengan suara yang keras? Nah, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa dulu Rasulullah juga pernah berdoa dengan suara yang keras. Jadi ya boleh-boleh saja. Contoh yang tidak sesuai tata cara doa yang dianjurkan Rasulullah adalah misalnya dia tadi berdoa tetapi doanya itu tidak ditujukan kepada Allah misalnya. Doa tapi kepada kuburan atau kepada wali. Kalau orang ziarah kubur itu kan disunahkan mendoakan orang yang diziarahi, bukan berdoa kepadanya. Beda antara mendoakan dan berdoa. Kalau mendoakan ya mendoakan semoga orang yang dikubur itu diberikan rahmat, kemudian ketika dikubur diberikan nikmat. Tapi ketika dia berdoa kepada orang tadi ya berdoa minta, wahai ahli kubur saya minta agar saya dikaruniai anak yang banyak misalnya, atau rezeki saya lancar. Nah, itu cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang sudah disepakati para ulama bahwa cara-cara yang tidak dibolehkan. Itu contohnya cara-cara yang menyikam. Kemudian yang kedua tadi doa di akhir sholat. Maksudnya ketika sujud atau sebelum salam itu katanya boleh doa tapi nggak boleh bahasa Indonesia. Ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ketika sholat gerakan-gerakannya kan sudah ditentukan, kemudian lafaz-lafaznya juga sudah ditentukan, dan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa jadi doa itu kan ada waktu-waktu yang mustajab, juga ada saat-saat mustajab. Di antara saat-saat yang mustajab adalah ketika kita bersujud. Jadi di sebuah hadis disebutkan bahwa ketika sujud itu Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak doa di sini. Ya tentunya ketika di dalam sholat ya doa yang kita ucapkan ya harus dengan doa-doa yang dengan bahasa Arab gitu. Tidak mungkin ketika sholat kita kemudian ya Allah berikanlah aku rezeki. Nah itu kan sudah bisa bahasa Inggris lah. Ya, artinya bisa merubah sholat yang kita lakukan itu. Jadi harus memang dengan bahasa Arab ketika dalam sholat. Berbeda misalnya ketika di luar sholat. Ya kalau di luar sholat ya boleh saja dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang ya. Kalau misalkan doa tapi maksudnya di luar bacaan sholat, tetapi doa yang menggunakan bahasa Arab itu boleh? Ya boleh. Tapi ketika waktu sujud tadi ya, iya. Nah, ketika waktu sujud itu, ketika waktu sujud, misalnya diperlama sujudnya Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh saja. Selama waktu sujud tadi. Berarti bahasa Indonesia tidak dianjurkan ya Ustaz? Iya. Atau tidak boleh atau tidak dianjurkan? Ya tidak boleh karena dalam kondisi sholat. Beda ketika di luar sholat. Nah kemudian tadi masalah mengangkat tangan ya. Iya. Ya mengangkat tangan boleh saja, bahkan ini dianjurkan dan ada hadis yang menjelaskan tentang hal itu bahwa ketika berdoa kita harus mengangkat tangan. Nah ini hadisnya, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min 'abdi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyarud dahuma sofra. Nah jadi bahwasanya Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala hayyun karim, itu maha pemalu, karim dan maha mulia, maha pengasih. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahu masafra. Ketika ada hambanya yang meminta kepadanya mengangkat tangan. Nah, sini disebutkan kata mengangkat tangan. Idza rafa'a yadayhi ilaihi, ketika hambanya mengangkat tangan ayyaruddahu masafra. Lalu tidak, tapi doa tadi tidak digabungkan. Ya, jadi memang dianjurkan mengangkat tangan. Ya, adapun ketika dia berdoa tapi tidak mengangkat tangan ya nggak masalah.
Ya, mau mengatakan tidak mengatakan, yang penting tadi syarat-syarat dari doanya tadi bisa terpenuhi. Ya, masalah itu apa? Setelah sholat fardu, saya dengar itu paketnya sholat fardu dan zikir, bukan plus doa gitu loh. Jadi saya pernah dapat ceramah katanya kalau habis sholat fardu, zikir cukup. Jadi kalau mau doa ya lebih baik biar nggak mengacaukan paket sholat itu sendiri, itu sebaiknya setelah sholat rawatib atau di waktu yang lain, bukan setelah sholat. Ya, memang anjurannya ketika selesai sholat, kita kan pertama berzikir, misalnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma salam. Setelah itu dengan wirid-wirid. Nah, setelah wirid ya tidak apa-apa berdoa. Maksudnya memang nggak ada ketentuan baku gitu. Misalnya setelah surat fardu itu harus zikir seperti ini, kemudian harus berdoa seperti ini. Ya ketika dia ingin berdoa ya nggak masalah. Mau berdoanya itu berdoa berjamaah atau berdoa masing-masing supaya lebih khusyuk, ya itu tidak ada permasalahan. Ya karena memang nggak ada ketentuan baku. Misalnya sholat kan sudah ditentukan rukuknya sudah seperti ini. Kecuali kalau ada larangan dari Nabi, misalnya ketika sholat tidak boleh berdoa. Justru waktu setelah sholat itu merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Nah, jadi justru waktu setelah sholat itu ya malah dianjurkan untuk memperbanyak doa karena masuk waktu yang mustajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah Ustaz menjelaskan mengenai syarat berdoa yang telah disampaikan tadi, ada juga pernah didengar gitu apa ini ada nasnya atau memang dapat ketua-ketua dari Pak Guru aja itu seseorang berdoa ada dia pernah melakukan satu amal saleh, pekerjaan yang baik. Ya Allah, kalau Engkau terima amal saya itu, tolonglah dimudahkan apa yang diminta ini. Yang jadi untuk terkabulnya doa ini, dia menganukan doa amal saleh yang sudah bikin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang dimaksud adalah bertawasul dengan amal soleh. Ya, bertawasul dengan amal soleh. Ya, kita memang dianjurkan ya, untuk bertawasul dengan amal soleh. Dan itu sebagaimana disebutkan oleh Bapak tadi, memang ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa dahulu itu ada tiga orang ini terperangkap di dalam gua. Kemudian masing-masing orang ini lalu dia bertawasul dengan amal soleh. Artinya orang yang pertama bertawasul bahwa dulu saya memiliki amal soleh seperti ini, maka dengan amal soleh itu saya memohon kepadamu agar mengeluarkan kami dari gua. Nah, kemudian terbuka sedikit pintu gua. Lalu orang kedua juga seperti itu, akhirnya terbuka sedikit sampai pintu gua terbuka. Nah, masalah tawasul ini memang pertama ada hal-hal yang disepakati kebolehanian, seperti tadi bertawasul dengan amal-amal soleh. Misalnya kita sering melakukan ibadah puasa, kemudian kita dengan ibadah puasa yang sering kita lakukan tadi, maka kita mohon kepada Allah agar dimudahkan urusan rezeki kita, dimudahkan diberikan kelancaran. Yaitu memang disepakati para ulama kebolehannya. Jadi bertawasul dengan amal-amal soleh. Assalamualaikum Ustaz. Jadi kalau doa al-mashurat itu kan panjang. Kami kalau orang karyawan habis subuh boleh baca separuh atau sepertiga, terus nanti dilanjutkan di jalan. Kemudian yang malam juga begitu. Jadi kami bisa doa separuh atau sepertiga,
kemudian nanti di jalan setelah bisa dilanjutkan. Boleh kok tidak Ustaz? Mas Surat ya, pikir bagian petani. Iya, ya boleh saja. Karena memang kalau melihat misalnya banyak kesibukan, memang baiknya diluangkan waktunya sih berdoa seperti itu. Tapi kalau tidak mencukupi waktunya, ya nanti dilanjutkan sendiri-sendiri gitu, ya nggak masalah. Karena memang nggak ada ketentuan baku gitu, mengatur harus dibaca berjamaah. Ya boleh dibaca sendiri-sendiri setelah sholat, kemudian nanti dilanjutkan ketika di jalan, ya nggak ada masalah. Karena memang nggak ada ketentuan baku dalam masalah ini. Realnya tidak difokuskan ya Ustaz? Gimana Pak? Secara rincinya nggak harus sebelum kalau pagi jangan sampai terbit matahari itu. Iya. Waktunya itu Maksudnya gimana? harus dalam satu waktu atau bisa dicicil gitu kan? Ya. Sebelum masuk subuh. Bisa saja sih, pokoknya sebelum melewati waktu pagi gitu, sebelum siang gitu. Ya bisa aja dicicil.